Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang saya kasih Ibu. Selamat datang. Nanti kita kenalan ya Bu. Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Selamat kita beribadah lagi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran firman kita yang tertinggal minggu kemarin ya. Ya, kita masih di sini ya minggu kemarin. Sesi tanya jawab hal pemisahan ya. Kita sudah belajar kemarin ayat pokoknya Ibrani 4 ayat 12-13 ya. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua ya, yang sangat tajam, yang paling tajam, tidak ada yang melebihi, dan dia sanggup menembus dan memisahkan segala macam ya. Kita sudah gambarkan di sini pedangnya, pedang bermata dua. Ini ya teks utama, ayat utama kita tentang hal pemisahan Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Kita ambil kemarin cuma ayat 12-13 tapi baca sampai ayat 16. Semakin mengerti bagaimana firman bekerja dalam kehidupan manusia untuk memisahkan ya. Nah, kita sudah belajar, sekarang kita perdalam lebih lagi. Ada 3 pemisahan yang dilakukan oleh firman ya. Ayat pokoknya tadi Ibrani. Yang pertama adalah pemisahan dalam diri ya, tadi Ibrani 4 ayat 12-13, tapi jemaat baca di rumah sampai ayat 16. Nah, inilah yang disebut proses pengudusan. Jadi ketika firman, kita sudah singgung minggu lalu, ketika firman datang dalam kehidupan orang percaya sekalipun, seringkali terasa sakit. Karena firman itu mendisiplinkan kita, prosesnya pengudusan, pasti ada rasa sakit. Jadi kalau jemaat tanya, apakah saya sebagai pendeta ada ketika menerima firman yang menyakiti? Yo ya, bahkan saya berani jawab, banyak. Tetapi kita sudah belajar di pelajaran minggu-minggu lalu bahwa sebagai orang percaya yang benar, Kristen sungguh-sungguh, yang kita cari adalah kesalahan kita dinyatakan oleh firman. Karena kita ada dalam proses pengudusan supaya nanti kedatangan Yesus yang kedua kita kedapatan tak bercacat celah, layak dijemput masuk ke dalam rumah Bapa. Jadi harus rela. Kita sudah belajar ya, di sini kita pelajari firman yang tidak diajarkan di banyak gereja. Jadi kita belajar bahwa sebagai orang Kristen kita cari mati. Hidup kita dalam Kristus adalah cari mati, tapi mati di sini maksudnya ego kita. Ya, semakin berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang kedua kita cari dinyatakan kesalahan ya. Jadi ini di dalam diri orang percaya, pemisahan yang dilakukan firman adalah memisahkan yang kotor-kotor, yang salah-salah dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin benar, semakin kudus. Standar kita apa? Allah sendiri ya, karena Allah berkata, kuduslah kamu sebab Allahku kudus. Yang hanya akan masuk ke dalam kerajaan sorga ada orang yang sudah kudus. Harus rela diperbaiki, harus rela dikoreksi. Lalu standar Allah lain, kita harus benar seperti Allah benar, sempurna seperti Allah sempurna. Ada ayat yang berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang sempurna. Karena yang akan masuk ke dalam sorga yang sempurna, Allah yang mengerjakan, tapi kita harus rela memberi diri ya. Jadi pengudusan lewat proses pengajaran firman. Kita sudah baca ayat-ayat ini ya. Yohanes 17 ayat 17, doa Yesus kepada Bapa apa? Masih ingat? Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran ya. Jadi tidak ada cara pengudusan selain dalam kebenaran. Lalu 2 Timotius 3 16-17, nah pasti jemaat di sini sudah hafal. Ingat? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, lalu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu 2 Timotius 16-17. Lalu Roma 12 ayat 1-2 apa? Masih ingat? Janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, pembaharuan budi ini suka nggak sadar dia nyanyi-nyanyi. Nah, pembaharuan budi ini dimulai dari
pikiran harus diisi dengan kebenaran firman ya. Oke. Lalu di mana setiap orang percaya menguji segala sesuatu ya. Ayatnya sudah kita pelajari 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 24. Jadi setelah dibekali dengan pengetahuan kebenaran firman, kita mulai menguji segala sesuatu ya. Ini yang pertama. Maka dalam kehidupan orang percaya ketika firman yang adalah pedang bermata dua itu bekerja, firman menjadi otoritas tertinggi satu-satunya terakhir dalam kehidupan kita. Kita memegang, menerima segala sesuatu ketika kita sudah menguji dengan firman dan firman berkata itu benar, baru kita pegang. Kalau kata orang banyak benar, tapi setelah kita uji dengan firman ternyata tidak sesuai dengan firman, jauhkan diri kita dari hal itu. Kekristenan itu bukan demokrasi. Suara yang terbanyak, enggak ya. Bahkan kalau kita ingat peringatan Tuhan Yesus, justru yang suara terbanyak ini kita harus berani melawan harus ya. Walaupun semua gereja di kota Cilengsi berkata A, tapi kalau setelah kita uji dengan firman, ternyata firman berkata B, jangan ikut walaupun suara terbanyak. Ingat ya, kita sudah belajar, jangan fanatik organisasi yang buatan manusia. Tapi fanatik kepada Allah, kepada firman. Uji. Kita ada di GPDI, setia di GPDI, bagus. Tapi kita harus menguji. Ajaran GPDI benar nggak? Kalau nggak benar, jangan diikuti. Karena nanti kita pada akhirnya berhadapan dengan Allah. Allah nggak tanya, kamu GPDI? Surga. Kamu GPDI? Surga. Enggak ya. Harus berani menguji ya. Ini ayatnya. 1 Tesalonika 5, 19-24. Ujilah segala sesuatu. Lalu yang kedua, ini masih dalam konteks firman di dalam kehidupan kita, hikmat Allah harus mengatasi hikmat atau kepandaian manusia. Boleh nggak orang Kristen pandai? Harus, supaya bisa bersaing dengan orang di luar sana. Sebagai orang tua, salahkah kalau kita sekolahkan anak kita setinggi-tingginya, sampai ke luar negeri, kalau perlu sampai keluar angkasa? Salah nggak? Enggak. Kalau memang mampu, sekolahkan setinggi-tingginya. Tapi ajarkan kepada anak-anak kita bahwa sepintar apapun otak mereka secara lahir ya, harus tunduk kepada hikmat Allah. Kalau hikmat Allah itu ada di mana? Saya itu banyak ketemu orang pendeta, gembala. Dia dulunya pinter, ahli fisika, ahli sains. Sekolahnya emang di situ. Tapi kemudian dia memutuskan jadi pendeta, jadi gembala, dan kepintarannya dalam ilmu pengetahuan dia pakai untuk menggali firman. Untuk menyatakan bahwa firman itu benar. Kalau sains diperkatakan oleh orang yang katanya paling jenius di dunia sekalipun, tapi kalau bertentangan dengan Alkitab pasti dia salah. Manusia itu kalau berbicara ilmu pengetahuan kan masih koreksi terus. Kata pakar A nih, katanya penyakit COVID, corona itu begini. Ternyata berapa bulan kemudian dikoreksi oleh pakar lain, betul nggak? Nah kita dikasih penyakit COVID, pandemi COVID aja kelimpungan semua kan, 2 tahun lebih loh. Padahal dunia nggak kekurangan orang pintar. Artinya apa? Pengetahuan manusia itu terbatas. Mau dia klaim dia pintar apapun tetapi hikmat Allah, pengetahuan Allah, ya dan kekal. Makanya, jadi kalau saya ditanya sama orang tua, kami mau menyekolahkan anak kami setinggi langit, cita-cita gantungkan setinggi langit, gantungkan sana setinggi langit. Tapi dalam ketundukan kepada Allah, hikmat Allah harus melebihi. Ya, jadi ini bekal dan orang tua harus meneladankan ini kepada anak-anak. Ya. Saya sering menyampaikan begini ke orang tua Kristen, hati-hati jadi orang tua. Karena anak kita akan memiliki iman Kristen sama seperti orang tua. Allah sudah mendesain begitu. Makanya orang tua tuh hati-hati. Kekristenan yang dipraktikkan oleh orang tua itulah yang akan dikopi, disalin oleh anak-anak. Kalau orang tua Kristennya hanya mengukur kebaikan Tuhan dari berkat lahiriah, anaknya pun begitu.
Kalau orang tua Kristennya hanya serius waktu ibadah, tapi di luar gereja nggak serius sama Tuhan, anaknya pun akan begitu. Kalau kemarin saya bilang apa? Hari Minggu saja rohani, Senin sampai Sabtu apa? Rohana. Nah nanti anaknya dia akan memiliki iman seperti itu, makanya hati-hati. Dan ingat ya, tugas orang tua terhadap anak mengajarkan firman. Jadi pengajaran firman tuh setelah nerima di gereja seperti ini, orang tua lalu mengajarkan di rumah. Ini ya, jadi 2 poin yang harus saya tekankan dalam kaitan firman menguduskan kehidupan kita. Firman menjadi otoritas tertinggi, satu-satunya terakhir. Nah sekarang pada prakteknya banyak orang Kristen lari kepada Tuhan kalau sudah buntu jalan. Jadi Allah itu selalu pilihan terakhir. Nah, saya sebagai pendeta itu suka sedih. Mari kita mulai belajar sekarang. Ketika menghadapi segala sesuatu, Tuhan dulu. Gak cuman yang pahit-pahit loh, yang jelek-jelek. Peringatan Tuhan, kesempatan untuk kita introspeksi kehidupan iman kita tuh enggak ketika kita dapat musibah, ketika kita dikasih kesenangan pun harus ingat Tuhan. Jangan kalau ada masalah Tuhan dulu, tapi kalau lagi dikasih senang, berkat banyak, setelah lahirnya lupa. Tetap ya, sedih, senang, ini otoritas tertinggi. Jangan sampai Tuhan kasih keenakan hidup duniawi menjauhkan kita dari itu. Ini penyakit orang Kristen umum di luar. Oke ya. Jadi hikmat Allah harus mengatasi hikmat atau kepandaian manusia. Ini pemisahan dalam diri kita harus rela ya, harus rela. Saya nggak lebih hebat dari jemaat, sama-sama ayo rela dikuduskan. Lalu yang kedua pemisahan dalam keluarga ya, keras ini firman. Makanya banyak pendeta nggak mau khotbahkan ini. Ayatnya sudah kita baca minggu lalu ya, Matius 10 ayat 32 sampai 38. Yesus katakan apa? Jangan kira aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang, aku akan memisahkan orang tua dari anaknya. Nah pemisahan yang dilakukan Tuhan itu maksudnya baik, kita baca dulu ya. Jangan fanatik ikatan keluarga. Ya, kan manusia tuh sering menggembar-gemborkan, kita satu darah daging, bersatu. Kalau bersatunya di dalam iman Kristen bagus, nanti sama-sama kesor. Tapi kalau bersatu kompaknya di luar Kristus, buat apa? Toh mati berpisah juga, benar nggak? Jujur ya, kan kalau firman itu kadang keras, tapi ini realitas. Bagaimanapun ikatan darah daging manusia lahiriah katanya lebih kental, gitu kan? Itu bahasa-bahasa manusia yang seringkali kita jadi lupa kepada iman. Sekental apapun ikatan darah kita sebagai keluarga, tetap aja kalau Tuhan suruh tetapkan untuk mati, berpisah juga, betul nggak? Masalahnya ketika kita mati, meninggal dunia, kita kemana? Orang tua kita kemana? Anak kita kemana? Kakak kita, adik kita kemana? Itu yang harus jadi pertanyaan. Jadi kompak harus di dalam Tuhan ya. Jadi jangan fanatik ikatan keluarga. Kalau kemarin kita ajarkan jangan fanatik organisasi manusia, sekarang saya ajarkan firman ya. Saya cuma menyampaikan, jangan fanatik ikatan keluarga. Karena saya sudah banyak dalam pengalaman pelayanan saya, keluarga-keluarga yang kompak, tapi menolak kebenaran. Gitu ya. Jadi menganggap kebenaran itu memecah belah keluarga mereka. Yesus sendiri bilang kan. Oke ya, baca dulu. Jangan fanatik ikatan keluarga, tapi kasihi keluarga dengan kasih Kristus. Bawa semua anggota keluarga kita kepada iman Kristen yang benar, di mana ada ikatan darah Kristus yang menyelamatkan. Betul ya? Ikatan darah manusia sekental apapun, seerat apapun, tidak akan membawa kita ke sorga. Manusia itu mati putus juga, tapi ikatan darah Kristus, iman di dalam Yesus Kristus, itu yang akan membawa kita ke sorga. Maka pastikan keluarga kita ada dalam ikatan darah Kristus. Karena kalau berbicara ikatan darah manusia, kan kalau diurut-urut semuanya satu keluarga, betul apa betul? Kan semuanya keturunan Adam, kan? Tapi kan dari Adam lah kita mewarisi dosa. Karena satu orang berdosa dari Adam, lalu itu menyebar, menjalar ke semua keturunan Adam. Makanya dalam iman Kristen kalau kita pelajari, Yesus itu disebut sebagai Adam yang kedua.
Karena lewat kelahiran di dalam Yesus, imanlah yang diwariskan oleh Adam itu diperbaiki, dosa ditebus oleh Yesus. Maka kita yang menjadi saudara-saudaranya Yesus dalam iman kepada Yesus Kristus, kita memiliki ikatan darah Yesus. Nah, baru setelah kita memiliki ikatan darah Yesus, kita bawa seluruh anggota keluarga dalam iman yang benar. Nggak cuman Kristen, sekali lagi label Kristen, nama Kristen nggak membawa kita ke dalam sorga. Allah nggak nanya nanti kamu Kristen nggak. Tapi Allah tanya apa? Kita sudah belajar minggu lalu. Mengakui Yesus sebagai Tuhan enggak. Kamu murid sungguh-sungguh dari Yesus bukan? Baru masuk sorga. Jadi setelah kita membawa seluruh anggota keluarga dalam iman Kristen, ada ikatan darah Kristus, barulah keluarga kompak. Kompak dalam apa? Mengiring dan melayani Yesus. Jadi kalau jemaat tanya kehidupan kami sebagai keluarga sama istri, kalau dibilang banyak kekurangan, oh iya, kami masih hidup dalam daging, masih melakukan kesalahan, oh iya, tapi kami mengasihi Yesus, mengasihi firman, dan kami bergerak dalam proses pengudusan. Kami relakan pedang bermata dua yang tajam itu kalau perlu memisahkan kami dari keluarga yang tidak mengasihi Tuhan. Yang Kristennya, Kristen KTP, tapi bukan membenci mereka, bukan memusuhi mereka, tapi kami memisahkan diri dari mereka untuk mendekatkan diri kepada Kristus supaya diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah yaitu firman. Lalu setelah kami berdaya memiliki kuasa Yesus, kami kabarkan itu kepada anggota keluarga tadi. Nangkep ya? Jadi kita nggak diajari memusuhi keluarga, tapi relakan diri kita dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan, menjangkau seluruh anggota keluarga. Tapi kalau masih kompak-kompakannya di luar firman, walaupun Kristen ya, terus Tuhan mau pakai siapa buat menyelamatkan keluarga kita? Ya, kita harus rela. Ya, jadi pemisahan dalam keluarga ya. Damai sejahtera Kristus harus rela menggantikan damai sejahtera dunia ya. Kita sudah baca ayatnya Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata, damai sejahteraku tinggalkan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan berbeda dengan yang dunia berikan. Jadi kalau keluarga kompak-kompakan di luar Yesus, lalu mereka seolah-olah punya damai sejahtera, kita bisa pastikan itu damai sejahtera dunia. Karena damai sejahtera sejati yang dari Allah hanya ada di dalam iman Kristen yang benar. Ketika kita nyambung relasi kita dengan Allah, karena hanya Allah sumber damai sejahtera sejati. Jadi bawa keluarga kita ke sana. Jadi gambar ini kalau mau saya lengkapi, biar kita ingat, biar kita ingat kalau ditulis-tulis bisa ingat kita. Ya, jadi kita nggak fanatik organisasi, lalu di atasnya keluarga juga. Jadi tempatkan organisasi di bawah Allah, di bawah firman, tempatkan keluarga di bawah Allah, di bawah firman. Nggak boleh ya. Nah yang paling atas apa? Pribadi dulu ya. Nah, kalau ini ketiganya kita tempatkan di bawah Allah, kita mengajak ketika pribadi dulu ya, harus mulai dari diri sendiri. Hidup dalam pengudusan. Lalu kita bawa keluarga masuk dalam iman yang benar, lalu menjalani proses pengudusan. Lalu sebagai anggota GPDI, kita mengabarkan firman yang benar. Mengajak seluruh anggota GPDI hidup dalam pengudusannya. Jadi target hidup kita sampai Tuhan memanggil kita pulang ke sorga seperti ini ya. Sebanyak mungkin kita jangkau. Tentu saja Allah yang menyelamatkan mereka, tapi bagian kita mengabarkan kebenaran. Nah itu harus mulai dari diri sendiri ya. Nah ketika kita ini nyatakan ini, dunia akan membenci kita. Iblis memakai dunia untuk menyerang kita. Kita akan hidup dalam kondisi yang secara lahiriah ya, nggak nyaman gitu. Kalah, banyak kalahnya sama orang, kan kita harus mengalah kan. Tapi secara rohani kita semakin perkasa ya di dalam Tuhan. Kita harus mau ya menjalani ini. Oke, poinnya satu aja. Pemisahan dalam keluarga. Tegakkan kekristenan yang benar jauh dari pencitraan.
Saya tuh sudah capek, sudah lelah, sudah terlalu banyak melihat ketemu orang Kristen yang Kristennya cuman pencitraan. Kristennya sekedar supaya dipandang manusia Kristen. Tapi mereka menjalani hidup gak mau taat tunduk kepada kebenaran firman. Jangan ya. Pencitraan itu bohong. Bukan iman Kristen yang benar, yang sungguh. Nah, kebohongan itu biasanya kita tutupi dengan kebohongan lah. Tahu ya, saya nggak usah cerita banyak sama jemaat. Kalau kita sudah sekali berbohong, maka untuk menutup kebohongan itu kita biasanya berbohong lah. Karena takut kan orang tahu kebohongan kita kan, berbohong lah. Lalu untuk menutupinya apa? Berbohong lah. Bohong kita tambah dosa kita tambah Kalau kekristenan kita dibangun pencitraan, karena pengen kelihatan orang Kristen, tapi membangun hidup nggak sesuai dengan firman, itu bohong. Manusia bisa dibohongi, saya bilang. Allah tidak. Tapi bahayanya iblis masuk di situ. Nah kalau iblis sudah masuk, pencitraan yang satu akan ditutup dengan pencitraan yang lain. Akan ditutup dengan pencitraan lain. Dan pencitraan semakin besar. Tahu nggak pencitraan itu kasarnya apa? Hidup pakai Kristen tuh nggak begitu. Kristen tuh nggak begitu. Kalau Dani masih banyak kelemahan, kekurangan, harus diakui di hadapan Tuhan. Kalau firman menyatakan, dan itu masih salah, hidup kamu dalam aspek A masih salah, jangan pencitraan. Tapi berdoa kepada Tuhan, Tuhan limpahi aku dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, Roh Kudus berkarya lewat kebenaran firman. Ubahkan aku. Kitanya harus rela, dan biasanya sakit. Karena kita harus mengalahkan ego ya. Kemudian sudah saya kasih gambarnya. Egonya dibakar di atas mezbah dan itu sakit. Oke lanjut ya. Jadi jangan kekristenan. Ini Roma 14 ayat 17. Ingat bagaimana bunyi ayatnya? Hak kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita harus kejar iman Kristen yang benar. Kalau makan minum itu kita sudah belajar itu berbicara tentang hal-hal luar ya, termasuk Kristennya itu Kristen pencitraan. Jangan ya. Jadi ini yang kedua, pemisahan dalam keluarga. Nah yang ketiga, pemisahan dalam jemaat. Pasti itu firman lakukan ya. Ini ayatnya 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 19. Kita sudah baca minggu lalu, mengulang saja. Jadi pemisahan dalam jemaat harus terjadi untuk memisahkan yang sungguh-sungguh murid Kristus dengan yang bukan. Nah sekarang jemaat saya tanya, mau tahu nggak? Kata Yesus yang termasuk muridnya yang sungguh-sungguh itu apa? Coba buka Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Kita buka bersama ya. Yohanes 8, kalau ada yang sudah menemukan lebih dulu silahkan baca dengan keras. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 32. Ada yang mau baca? Amin. Tahu sekarang ya, kata Yesus yang sungguh-sungguh murid Yesus apa? Cirinya? Tadi kata ayat yang ke-31. Apa? Yo. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi mengukur Kristennya benar murid Yesus enggak? Calon surga enggak? Dia tetap di dalam firman. Walaupun firman tiap didengar menusuk, pedang bermata dua, menyinggung, menyakiti, tapi kita bertekun, rela diubahkan. Itulah ciri orang Kristen benar, murid
Yesus yang akan mewarisi kerajaan sorga. Saya baca ulang ya dari awal. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, setelah Yesus menyampaikan firman, menyampaikan Injil, banyak orang percaya kepadanya. Bagus nggak percaya kepada Yesus? Bagus, tapi nggak berhenti di situ. Ayat 31. Maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya itu, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sekedar percaya, gampang ya. Kalau kita bilang percaya Yesus, semua orang bisa. Terlalu gampang. Tapi yang akan masuk surga, ciri bahwa dia sudah dilahirkan kembali adalah dia tetap tinggal dalam firman. Lalu merelakan firman itu apa? Memberitahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan dia. Merdeka dari apa? Yang masih salah. Merdeka dari praktek hidup kita, pemahaman kita yang masih salah. Walaupun enak bagi lahir, tapi ketika kata firman salah, firman bertujuan memerdekakan kita dari kesalahan itu. Nah, memang seringkali ketika kita menerima kebenaran firman, rela dimerdekakan itu, lahiriah kita sakit. Jadi yang Yesus cari itu murid, bukan jemaat. Kemarin waktu saya besok sempat ngobrol, lalu kesaksian, ngobrol dengan seorang gembala di luar. Lalu sesuai ajaran di tempat ini mulai mengabarkan firman, berani ya, mulai berani. Saya percaya nanti jemaat di sini semua berani. Jadi walaupun statusnya jemaat di sini, dia berani bilang kepada gembala ini, mulai berani menyampaikan firman apa adanya walaupun keras. Jemaat tahu jawaban gembala ini apa? Kalau saya sampaikan firman apa adanya yang keras, nanti jemaatnya lari semua. Kita nggak akan punya jemaat. Lalu share kan, berbagi. Gimana nih Om Daniel jawabnya kalau begitu? Saya bilang jawab aja nanti kalau ketemu gembala ini. Amanat agung Yesus itu apa? Ingat nggak? Saya tuliskan di sini ayatnya. Amanat agung Yesus adalah jadikan semua murid Yesus. Yesus nggak pernah perintahkan gembala nyari jemaat sebanyak-banyaknya. Tapi jadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya kumpulkan orang-orang di gereja yang mau dimerdekakan oleh kebenaran. Dimerdekakan dari apa? Dusta iblis. Kan sekian banyak, dulu kan kita berdosa sebelum percaya Yesus. Ada praktek hidup kita yang sebenarnya salah. Kita hidup dalam dusta iblis. Nah, ketika sudah jadi Kristen dan kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh murid Yesus, kita rela kebenaran memerdekakan kita dari salah. Memang ketika melepas yang salah ini udah tradisi. Sekian puluh tahun saya praktekkan. Sakit kan? Misalkan, kalau gajian, ini orang kerja misalkan. Kalau gajian dapat uang, saya bilang itu uang saya, hasil kerja saya. Lalu saya pakai seenaknya, sesuai keinginan saya. Ketika belajar firman, nanti kita masuk ke sana. Ketika belajar firman, ternyata itu salah. Nah, kalau kita mau dimerdekakan dari salah kita rela melepas itu. Sakit nggak? Sakit bagi lahiriah kita. Biasanya kalau saya gajian, apalagi mau Natal dapat THR, betul ya? Ada yang 3 kali gaji. Langsung ke Shopee, Tokopedia. Padahal nggak perlu dibeli. HP yang sebenarnya dengan yang harga 1,5 juta sudah memenuhi kebutuhan kita, supaya dipuji orang, beli yang 9 juta, yang 20 juta. Padahal nggak kepake itu HP mahal. Tetap aja makanya cuma telepon, WA gitu kan. Nah, kalau dulu kita mempraktekkan hidup begitu, kalau kita murid Yesus sungguh, rela dimerdekakan dari itu. Musuh terbesarnya apa? Musuh terbesarnya apa? Ego. Iman Kristus itu musuh terbesar kita. Rela tunduk, taat, rela dibersihkan, dibentuk, dimerdekakan oleh firman, enggak. Jadi walaupun iblis mendustai, menipu, mengiming-iming kita dengan segala damai sejahtera duniawi, kalau ego berhasil kita kalahkan, tunduk kepada Yesus, nggak akan masuk. Makanya selengkap senjata Allah itu pertahanan dan untuk menyerang kita melawan tipu muslihat iblis adalah firman.
Kalau orang nggak mau belajar firman, egonya nggak kalah-kalah. Ya, kita sebenarnya memang sih menurut ukuran manusia kita merdeka. Uang saya, merdeka lah saya pakai seenak-enak saya. Tapi dilihat dari sisi rohani, sebenarnya kita ada dalam belenggu. Saya mau iman Kristen tuh praktis. Jemaat lihat jam tangan yang saya pakai. Maaf ya, pamer sedikit, maaf ke istri saya. Saya beli harganya cuma Rp17.000. Emang palsu ini KW. Tapi berfungsi. Bagi saya fungsional, menunjukkan jam. Kalau beli aslinya yang model begini 1,5 juta jemaat. Tapi saya seneng kok. Wah, kemana-mana saya pakai istri saya. Ke sekolah, kemana-mana. Karena cukup. Nah sekarang coba, saya ingin iman Kristen tuh praktis ya. Saya ambil contoh praktis. Harga HP saya yang sekarang dipakai merekam video, saya beli 1,1 juta rupiah. Dan itu sudah memenuhi kebutuhan saya. Bahkan banyak fasilitas yang gak kepake. Cuman kan sekarang kalau beli HP di bawah di sini, saya nggak bisa pakai juga, nggak bisa merekam, nggak bisa WhatsApp nggak akan jalan gitu kan. Kalau WhatsApp gampang penuh gitu kan. Jadi saya terpaksa beli yang segini, tapi ini pun nggak kepake semua fasilitasnya. Sudah memenuhi lah kebutuhan. Nah sekarang jemaat bayangkan ada HP yang berharga 23 sampai 31 juta rupiah. Bayangkan kalau orang Kristen beli HP ini, padahal dengan HP 1,1 juta kebutuhannya sudah terpenuhi, maka kalau dikurangi, katakanlah yang paling murah ya, 23 juta. Dia beli HP 23 juta. Padahal dengan harga 1,1 juta sudah terpenuhi kebutuhannya. Lalu sisanya yang 21,9 juta buat apa? Buat beli apa? Saya tanya jemaat. Jujur ya, anak-anak muda kita Kristen karena nggak diajarin firman sama gembalanya, dia beli harga 23 juta HP. Sebenarnya dengan HP 1,1 juta terpenuhi kebutuhannya. Maka sisanya yang 21,9 juta beli apa? Beli gengsi. Prestis. Biar dibilang orang keren. Nah ini yang dipuaskan apa? Ego. Kalau anak-anak muda nggak pernah diajarin firman, kita kan sudah berapa minggu ya Oma belajar sangkal diri, pikul salib. Kalau hati-hati loh, karena disasar anak-anak muda kita sekarang. Dia berbuat dosa, bayar lagi. Ruginya berapa kali? Coba tanya deh, anak-anak muda Kristen yang beli HP seharga 23 juta. Nggak kepake itu fasilitas yang bikin HP itu mahal. Tapi demi kita tuh hidup dalam masyarakat yang begitu gaya hidup apa? Konsumerisme ya, lalu hedonisme, pamer kekayaan. Kalau saya baca Detik.com itu berita, lihat gaya hidup selebritis kita kan udah nggak normal, udah pamer. Masa tas jinjing aja harganya berapa mah? Berapa ratus juta? Istri saya aja pakai hadiah dari apa? Hadiah dari apa yang dipakai istri saya tuh, tas jinjing perempuan? Mie sedap. Selebritis kan memamerkan di medsos harga berapa ratus juta. Padahal fungsinya sama. Emang bisa terbang gitu yang harga 100 juta. Wah ini mah harganya mahal karena bisa terbang dan tetap aja secara fungsi sama dengan yang istri saya dapatkan gratis. Tapi demi gengsi, pencitraan. Demi memuaskan ego, rela berbuat dosa, bayar lagi. Iblis itu kalau soal tipu-tipu lihai dia. Kalau anak muda kita nggak punya selengkap senjata Allah, nangkep ya? Oke lanjut. Jadi yang Tuhan cari adalah murid ya. Jadi jemaat sekarang berani bilang ke gembala-gembala yang kerjanya cuman ngumpulin jemaat, nggak diajarin firman gitu khotbahnya. Saya mau kesaksian dulu, karena saya ingin kekristenan itu praktis ya. Kalau saya ajarkan di mimbar, saya menyampaikan firman, itu prakteknya di luar ada. Hari Senin kemarin kan
ada pertemuan rutin tiap bulan ada. Hari Senin kemarin pertemuan. Lalu karena saya harus jemput anak sekolah dulu, terlambat. Pertemuannya itu kan jam 10 pagi. Ya, ngumpul ibadah di sana. Nah karena saya harus jemput anak, bubarnya 9:30, keluar sekolah, saya jemput dulu, antar anak istri ke rumah. Sampai rumah sudah jam 10. Tapi saya paksakan pergi walaupun sudah tahu terlambat. Dalam pemikiran saya, paling tidak saya masih bisa diberkati firman. Jemaat tahu apa yang terjadi ketika saya sampai lokasi? Ketika saya sudah parkir motor, sudah berlangsung loh ibadah di dalam. Itu di luar asik ngobrol. Seru banget. Saya sudah garu-garu kepala saya. Lalu ya udah nggak apa-apa, cuekin aja mereka. Saya masuk ke dalam, firman pas baru mulai. Tapi ketika saya ambil kursi duduk, di dalam sedang gelak ketawa. Ketawa. Coba kalau kita mengasihi Yesus, walaupun kita masih banyak kelemahan, banyak kekurangan. Saya nggak bilang saya sudah sempurna. Tapi karena saya mengasihi firman, mengasihi Yesus, kira-kira perasaan saya gimana? Jemaat bisa membayangkan ya. Karena saya sudah tidak tahan, begitu doa firman selesai, saya pamit pulang duluan. Biasanya kan ada kongkow-kongkow, ngobrol-ngobrol, lalu makan-makan. Itu rutin loh. Saya bilang pulang. Loh, Pak Daniel, makan dulu. Enggak, saya pulang duluan. Ini hati udah nyesek. Ketika saya keluar ke tempat parkir motor, yang tadi ngobrol di luar masih asik ngobrol. Jadi sama sekali nggak ikut Coba jemaat saya ajak merenungkan dengan serius. Lihat mereka. Saya ambil motor, saya pulang. Di tengah jalan sambil saya mengendarai motor itu nggak kerasa air mata netes. Saya ingin jemaat lihat realitas kekristenan di luar sana. Kita lihat tanda-tanda zaman di luar sana. Yesus nggak lama lagi mau datang. Tapi praktek kekristenan yang begitu, kalau nanti kita belajar ya tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Praktek kekristenan yang begitu justru itu bagian dari tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus sudah ada. Makanya kita harus berani rela firman memisahkan kita. Prinsip saya begini. Kalau mau pertemuan lalu ibadahnya nggak serius begitu, saya bilang ke istri kemarin, lalu ibadahnya main-main begitu, mending nggak usah ada ibadah. Setuju nggak jemaat? Mending nggak usah ada ibadah, udah aja ngumpul, mau makan-makan, mau ngobrol-ngobrol, mau ngegosip. Tapi jangan ada ibadah kalau kita memperlakukan ibadah begitu. Kita sudah belajar minggu lalu, ingat ya? Ibadah itu ada yang mendatangkan kebaikan, ada yang mendatangkan keburukan. Ngumpul ibadah. Kira-kira yang begitu mendatangkan kebaikan apa keburukan? Makanya hati mereka semakin mati rasa. Nggak ngerti lagi kalau yang mereka lakukan adalah Kalau di tempat ini kita sudah belajar tentang kekudusan Allah. Saya baru cerita tadi pagi, di sini ya Ma? Sementara baru nyampe sini saya cerita. Ketika bait Allah yang dibangun oleh Salomo baru selesai dibangun, lalu ditahbiskan, lalu hadirat Allah datang ke dalam bait Allah itu. Ini ada di Tawarik ya, dan kita belajar aja, nanti kita belajar. Ketika hadirat Allah memenuhi bait Allah itu, karena Allah berkenan, apa tadi? Tadi saya bilang apa? Semua tersungkur, imam-imam gak ada yang mampu berdiri. Ketika hadirat Allah memenuhi bait Allah, semua tersungkur, sujud. Kita sudah belajar ayatnya ya, Filipi pasal 2. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi gereja sekarang gimana? Mengklaim ada hadirat Tuhan tapi apa coba? Waduh, loncat-loncat. Saya katakan kepada istri, kita nggak akan pernah mempraktekkan pujian penyembahan gaya mereka. Itu mereka loncat-loncat bukan buat Yesus, tapi memuaskan diri sendiri. Kalau ibadah saja sudah yang dikejar kepuasan ego manusia, kira-kira ketika mereka bubar pulang ke rumah yang dikejar apa? Ibadah aja udah begitu. Nanti kita belajar, sebenarnya di tempat ini kita sudah belajar pujian penyembahan yang Alkitabiah itu seperti apa. Alkitab sama sekali nggak mengajarkan gaya Pantekosta yang kita lihat praktekan sekarang.
Apalagi kemudian di set lampu kerlap-kerlip, betul ya? Multimedianya besar, cuma nampilin lah lagu. Kita proyektor murahan, kita pakai untuk pengajaran firman loh. Kan tadi kita udah nyanyi. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Ego mati. Maka ketika hadirat Allah datang di tempat ini, kita tersungkur. Walaupun secara fisik mungkin enggak, tapi hati kita tersungkur. Maka ketika kemarin saya melihat ibadah pertemuan seperti itu, sepanjang jalan nangis. Enggak direncanakan kok, air mata keluar. Kalau kita mengasihi firman, mengasihi Yesus, kita akan begitu. Makanya kita jangan begitu. Ke gereja cuma berapa jam sih dalam seminggu? Paling lama 2 hari minggunya aja masih nyisa berapa? 22 jam ya. Tapi Kristen sekarang nggak rela 2 jam buat Yesus aja juga nggak rela. Masih nyari Nah nanti jemaat semakin banyak belajar firman, semakin bisa melihat praktek-praktek kekristenan yang salah di sana. Tapi kalau nggak ada pengajaran firman, kita nggak akan sadar-sadar bahwa yang kita praktekkan salah. Lalu kita membiasakan yang sebenarnya dosa, kita jadikan lalu hati kita menjadi mati rasa. Kita kan sudah belajar ya minggu-minggu lalu. Ketika menyeleweng sedikit dari kebenaran, Allah tuh menghendaki kita langsung bertobat. Nah itu yang mengingatkan tuh Roh Kudus, tapi lewat karena ada pengajaran. Tapi mereka karena nggak ada pengajaran, menyimpangnya sedikit, dianggap biasa. Makin itu bahaya ya. Oke, lanjut ke sini ya. Jadi yang Yesus cari adalah murid ya. Amanat agung Kristus, jadikan semua bangsa muridku, bukan cari jemaat. Maka jemaat kalau baca Matius 23 ayat 15, ini celaan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka begitu giat penginjilan, tapi menjadikan yang diinjili mereka itu jemaat mereka, bukan murid Kristus. Lalu Yesus berkata kepada mereka apa? Celakalah, hei kamu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, mencari orang, menginjili. Tapi bukan dijadikan murid Yesus, tapi dijadikan jemaat Kalau gereja bangga karena banyak jemaatnya, tapi yang ngumpul di sana bukan murid-murid Yesus, bukan orang-orang yang tetap di dalam firman, lalu rela dimerdekakan dengan kebenaran firman dari ego mereka, itu cuma bedakan ya? Bedakan. Ini poinnya. Orang percaya, jemaat mau penasarannya, boleh buka dulu Matius 23 ayat 15. Silakan dibaca ya. Kalau yang sudah menemukan. Jadi penginjilan itu bukan sekedar giat penginjilannya, tapi harus memberitakan Yesus, harus memberitakan firman, harus menjadikannya murid Yesus, bukan jemaat gereja kita. Ada yang sudah menemukan? Matius 23 ayat 15. Iya, puji Tuhan. Di gereja di luar sana ayat ini jangan harap bahkan banyak loh murid-murid saya yang saya ajari firman berkata seperti itu. Loh, kok banyak ayat-ayat yang sebelumnya saya nggak tahu ya Pak Pendeta. Setelah saya belajar dari Pak Pendeta, baru tahu saya kalau ada ayat itu. Sengaja mereka nggak memberitakan ayat-ayat seperti ini. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat dikatakan apa? Orang munafik. Dan Yesus dengan tegas berkata, celakalah kamu. Kenapa?
Karena kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang, tapi bukan menjadi murid Yesus. Tapi menjadi penganut agamanya dia. Kalau orang Yahudi namanya Yudaisme ya, agamanya. Yudaisme. Ini yang menolak yang menyalibkan mereka pegangannya kitab perjanjian lama kita, kalau kitab kita. Tapi mereka menolak Yesus sebagai penggenapan perjanjian lama. Jadi sampai sekarang orang Yahudi itu yang belum masuk Kristen ya, yang masih menganut Yudaisme, masih menanti-nantikan Mesias. Karena mereka menolak Nah nanti mereka akan ditobatkan Allah di 3,5 tahun masa aniaya besar nanti ya, zaman pemerintahan antikristus, barulah Yahudi sebagai bangsa akan dimenangkan oleh Tuhan. Nanti kita akan belajar ke sana. Tapi sampai sekarang mereka maka ketika dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan, menobatkan seorang, bukan menobatkan menjadi Kristen benar, muridnya Kristus, tapi menjadi penganut agamanya mereka. Yang sama-sama menolak Coba, ngeri loh kata-kata Yesus. Apa katanya? Untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat menjadi penganut agamanya dia, menjadi jemaatnya gerejanya dia, kamu menjadikan dia orang neraka. Kalau jadi murid Yesus jadi orang surga kan? Tapi kalau cuma jadi jemaatnya dia, ini kata-kata Yesus loh, bukan kata-kata saya. Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Tadi kita sudah dapat ilustrasi kan? Sekali kita berbohong, kita akan menutupi dengan kebohongan yang lebih Iblis itu cara kerjanya menjerat manusia begitu. Maka ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini menobatkan, bukan menjadi murid Kristus tetapi menjadi jemaat mereka, hasilnya jemaat yang orang neraka, bahkan lebih jahat. Ini Yesus yang bilang. Coba bayangkan jemaat, saya ajak merenung sejenak. Ketika yang dihasilkan dia murid ya, murid petobat, tapi bukan murid Yesus, muridnya dia. Dia 2 kali lebih jahat. Kalau dia memuridkan lagi, berapa kali lebih jahat? Memang cara iblis begitu. Ketika kita sudah memberi makan ego kita, padahal Alkitab mengajarkan sangkal diri, teladan Yesus ya, sampai mati disalib sangkal diri, itu jeratannya, talinya tuh makin kuat. Iblis itu selalu cara kerja. Makanya hati-hati. Makanya sewaktu kan kitab Yakobus bilang, Allah tuh tidak pernah mencobai. Manusia tuh dicobai oleh keinginan, dipikat dan diseret. Sesudah matang menjadi dosa, sesudah matang menjadi mau. Cara kerja iblis itu begitu. Nah kita bicara jujur ya, termasuk saya sebagai manusia yang masih hidup di daging. Kalau diiming-imingi kenikmatan dunia, siapa sih yang gak ingin? Saya gak mau jadi pendeta munafik. Saya juga mau kalau diiming-imingi. Jemaatnya banyak, kalau minggu kemarin saya bilang, penuh ke belakang. Tapi kalau yang berkumpul ini, bahaya. Maka saya ngejar ini. Saya tadi baru cerita sama istri. Seminggu ini saja sudah ada 2 yang menghubungi saya lewat WA. Nanya jadwal ibadah di sini. Tapi karena pengalaman kemarin baru 1 kali 2 datang lihat firmannya keras, katanya keras, menghilang. Ya sudah saya dari awal suruh lihat YouTube kita. Pak, jadwal ibadah di sini hari Minggu jam 8. Kalau hari Rabu PA sore. Saya rindu nanti jemaat ikut ya. Hari Rabu sore. Saya bilang itu jadwalnya, tapi sebelum Bapak hadir, silahkan cicipi dulu firman di gereja kami. Saya tunjukkan ke channel YouTube. Dan kebanyakan setelah lihat, nggak apa-apa. Kita tuh berapa tahun, saya cuma ngotbahi istri saya. Kita belum ada jemaat. Istri saya, nggak apa-apa. Ukuran saya sukses dalam pelayanan bukan jumlah jemaat banyak. Tapi ketika saya berdiri di mimbar, saya mengajar firman. Saya menyampaikan firman walaupun yang datang cuman istri saya dulu ya, sebelum ada jemaat, nggak apa-apa. Istri saya dibangun, nama Tuhan
Saya menjadikan orang-orang murid Kristus. Saya nggak cari jemaat. Nangkep bedanya? Kalau di luar sana gereja nggak mengajarkan ini, sekarang jemaat tahu. Bahaya. Nanti jawabannya seperti gembala tadi. Kalau saya beritakan firman apa adanya, keras, kita nggak akan ada jemaat. Tuhan nggak pernah nyuruh kok ngumpulin jemaat. Tapi jadikan semua bangsamu muridku. Ya, oke. Jadi pelajaran minggu ini menegaskan kembali apa yang sudah kita mulai minggu lalu ya. Kebetulan ada yang baru hadir juga ibu, jadi jemaat semakin terbuka ya. Saya kembali membawa ingatan kita kepada peringatan Yesus dalam Matius pasal 24. Yesus katakan, menjelang kedatanganku yang kedua, banyak orang datang memakai nama Yesus, tetapi tujuannya menyesatkan banyak orang. Jadi penyesatan itu bukan datang dari luar gereja sekarang, tetapi dari dalam gereja, dari atas mimbar. Jadi kalau datang ke gereja gaya khotbahnya seperti yang saya temukan kemarin, jangan mau. Kalau jemaat ingin mendengar lawakan, jangan dalam ibadah. Udah stand up komedi aja di YouTube. Ya, jangan mengotori. Ibadah itu sakral, kudus. Kalau mengklaim Allah hadir di sini, perlakukan dia sebagai pribadi yang kudus hanya untuk Engkau Tuhan. Saya cerita tadi ya, ketika bait Allah Salomo pertama ditahbiskan, yang sedang pujian main musik pun semua stop memberi makan ego. Jeratan iblis tuh makin lama. Nah kalau sudah dijerat kuat, kepentingan. Nanti ke gereja cuman ngejar berkat lahiriah. Lalu gembala melaksanakan operasional pelayanan yang dikejar apa? Hal-hal dunia. Nah kalau orang tua iman Kristennya sudah seperti itu, hati-hati. Iman seperti itulah yang akan dia teladankan dan ajarkan kepada anak-anaknya. Jadi kita harus berani putus loh mata rantai ini. Lingkaran setan ini, jebakan iblis. Satu-satunya cara apa? Efesus pasal yang ke-6, selengkap senjata Allah. Ketopong keselamatan, apa lagi? Perisai iman. Dan yang terakhir, pedang roh. Yaitu, semua selengkap senjata Allah itu menunjuk ke firman. Baik untuk bertahan maupun untuk menyerang balik. Nyatakan, ini dusta iblis. Ketika ibadah berkumpul untuk memuaskan ego, termasuk pujian penyembahannya, musiknya, multimedianya, sampai pasang lampu kerlap-kerlip. Maaf ya, saya perkatakan ini, gak sopan amat sama Tuhan Yesus. Ruang gereja dipersamakan dengan, apa kalau ada lampu kerlap-kerlip? Oma gak rela ya. Saya yakin kalau saya sehati sama Oma, gak rela kalau saya lihat begitu. Karena sebenarnya yang mereka kejar, apalagi pemain musiknya band, keren gitu musiknya, multimedia keren. Wah kita nyanyi-nyanyi, pikiran kita memuji Yesus padahal. Nanti kita belajar ya, pujian penyembahan yang benar menurut Alkitab seperti apa. Semua ada kok, asal kita mau belajar. Dan biarkan kebenaran itu memerdekakan kita dari yang salah-salah. Mau ya, rela dimerdekakan oleh kebenaran. Baik, mungkin minggu ini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut. Jadi ini catatan terakhir. Baca ya. Orang percaya tidak mencari konflik. Kita pembawa damai, tapi bukan damai dunia. Damainya Allah, yaitu ketika kebenaran disampaikan. Saya kemarin sampaikan ayat apa dari Yesaya ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Boleh lihat video di YouTube judulnya apa ya damai sejahtera sejati apa saya lupa. Udah ada ya videonya di YouTube. Orang percaya tidak mencari konflik, tapi tidak menghindari konflik. Kalau karena memberitakan kebenaran, karena kita berdiri teguh di atas kebenaran firman, berani menyatakan yang salah, berani melawan arus, lalu terjadi konflik, ingat, itu firman yang adalah pedang sedang melakukan pemisahan. Kepada siapa kita mau berpihak?
Nasib kita dalam kekekalan tergantung dari pilihan kita. Kita relakan. Jadi konflik itu jangan dihindari. Kita nggak cari-cari ribut. Tapi kalau karena berpegang kepada kebenaran, karena kita memihak Yesus, lalu orang bikin konflik dengan kita, terima. Yesus sedang bekerja. Allah sedang menggenapi rencana kekalnya. Dia sedang menampi, mengayak mana yang berpihak kepada dia. Kita sudah baca ayatnya ya minggu lalu. Siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, Yesus katakan, aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Barang siapa tidak mengakui Yesus di hadapan manusia, Yesus tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa. Nah, saya undang jemaat berdiri dalam doa kita sebentar. Katakan dengan iman, Tuhan, aku mau mengakui Engkau. Aku mau memilih berpihak kepada Tuhan. Kalau karena itu orang memusuhi saya akan jalani dengan sabar, dengan tekun, dengan penuh kerendahan hati. Jangan balas membenci, tapi kasihi mereka dengan membawa mereka kepada iman yang benar. Ya. Jangan kompromi dengan gaya hidup mereka, tapi ajarkan mereka kebenaran firman. Oke.